Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Implementasi Serangan Terhadap Jaringan Wi-Fi Menggunakan Wi-Fi dan Strategi Pencegahannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Dimas Raditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Ada teman saya Dodi Saputra Simanjorang, Rakyat Novel Ardana, dan Wahyu Mulyadi Sregar. Baiklah, kita lanjut saja ke presentasi. Presentator pertama dengan saya sendiri. Nah, di sini kami mengangkat masalah yaitu pertama lemahnya keamanan Wi-Fi. Banyak jaringan Wi-Fi menggunakan protokol lama atau konfigurasi keamanan yang tidak memadai. Yang kedua, ancaman terhadap data pribadi. Peretas dapat mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan data penting lainnya. Yang ketiga, ada minimnya kesadaran keamanan. Banyak pengguna Wi-Fi yang tidak memahami risiko dan cara melindungi jaringan mereka. Nah, di sini kami menggunakan software atau tools. Yang pertama itu ada Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan framework keamanan jaringan Wi-Fi yang otomatis untuk melakukan berbagai serangan pada jaringan nirkabel. Wi-Fi itu mendukung, yang pertama ada scanning otomatis dan authentication. Scanning otomatis itu memindai jaringan terdekat dan mengidentifikasi enkripsi yang digunakan seperti web, WPA, dan WPA2. The authentication attacks itu yaitu memutus koneksi perangkat dari jaringan untuk menangkap handshake. Yang kedua ada kartu jaringan wireless atau kartu Wi-Fi bawaan dari laptop. Kartu jaringan ini harus mendukung, yang pertama itu ada mode monitor, yaitu memungkinkan kartu menangkap semua paket data yang beredar di udara tanpa harus terhubung ke jaringan tertentu. Yang kedua injeksi paket, yaitu memungkinkan kartu ini mengirim paket data palsu ke jaringan, seperti pada serangan The Authentication Attack untuk memutus koneksi perangkat target. Yang ketiga ada word list. File teks yang berisi daftar kemungkinan kombinasi kata sandi yang digunakan untuk mencoba membobol keamanan jaringan Wi-Fi melalui metode brute force pada WPA, WPA2, dan handshake. Penjelasan lebih lanjut yaitu pertama ada format file, biasanya berupa file.txt. Yang kedua ada kualitas word list. Efektivitas word list bergantung pada seberapa relevan dan lengkap isinya, seperti mencakup kata sandi umum, variasi angka, huruf, dan simbol. Yang ketiga ada sumber word list. Yang pertama bisa dibuat manual berdasarkan dugaan kata sandi target. Yang kedua diperoleh dari repositori publik seperti roq.txt yang sering digunakan dalam pengujian keamanan. Nah, yang terakhir di sini ada sistem operasi Linux, yaitu Kali Linux. Kali Linux ini adalah distribusi Linux yang dirancang untuk penetration, testing, dan analisis keamanan. Dalam konteks serangan terhadap jaringan Wi-Fi, berikut keunggulan dari Kali Linux. Yang pertama ada platform utama untuk Wi-Fi. Kali Linux sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan sebagai tools keamanan lainnya yang terintegrasi. Yang kedua, dukungan lengkap untuk driver dan hardware. Kali Linux mendukung mode monitor dan injeksi paket pada berbagai kartu jaringan wireless, sehingga mempermudah proses serangan. Yang ketiga, ada beragam tools keamanan. Selain Wi-Fi, terhadap tools pendukung seperti Aircrack, River, dan Wireshark untuk mendukung analisis lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dodi. Kepada Dodi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dimas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dodi Saputra Simanjorang dengan NPM 223510777. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu topologi dari serangan. Tahap awal, pemindaian jaringan Wi-Fi. Wi-Fi melakukan pemindaian untuk mendeteksi semua jaringan Wi-Fi dalam radius tertentu. Proses ini mencakup identifikasi SSID atau nama jaringan, kekuatan sinyal, dan jenis enkripsi yang digunakan, WEP, WPA, maupun WPA2. Analisis target. Setelah pemindaian selesai, Wi-Fi menyusun daftar jaringan yang terdeteksi, termasuk informasi seperti apakah jaringan memiliki perlindungan WPS yang aktif atau tidak. Pemilihan target. Pengguna memilih target berdasarkan kriteria tertentu, seperti sinyal yang kuat atau jenis enkripsi. Pada tahap ini, Wi-Fi siap melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mulai memanfaatkan celah keamanan jaringan tersebut. Serangan deauthentication. Pengiriman paket deauthentication. Wi-Fi mengirimkan serangkaian paket deauthentication ke perangkat klien yang terhubung ke access point target. Paket ini dirancang untuk memberitahu perangkat klien bahwa koneksi mereka tidak lagi valid, sehingga mereka putus dari jaringan. Yang kedua, memaksa reassociation. Setelah koneksi terputus, perangkat klien secara otomatis mencoba untuk terhubung kembali ke access point. Proses ini melibatkan klien dan access point
melakukan handshake ulang untuk autentikasi. Penangkapan handshake. Proses reconnection. Setelah perangkat klien terputus oleh serangan de-authentication, klien secara otomatis mencoba untuk terhubung kembali ke access point. Dalam proses ini, perangkat dan access point bertukar data autentikasi dalam bentuk four-way handshake. Fungsi dari handshake, yakni four-way handshake digunakan untuk memverifikasi bahwa klien dan access point memiliki credential atau kata sandi yang sesuai tanpa mengirimkan kata sandi secara langsung melalui jaringan. Handshake ini mencakup data yang telah dienkripsi seperti kunci sesi yang digunakan untuk koneksi. Selanjutnya ada proses brute force. Penggunaan handshake yang ditangkap. Setelah four-way handshake berhasil ditangkap, data tersebut berfungsi sebagai bahan untuk melakukan serangan brute force. Handshake ini mengandung informasi terenkripsi yang memungkinkan verifikasi apakah kata sandi yang diuji benar atau salah, tanpa memerlukan koneksi langsung ke jaringan target. Metode brute force. Wi-Fi memanfaatkan word list, yaitu file yang berisi daftar kata sandi yang mungkin digunakan oleh access point. Kata sandi dalam word list akan dicocokkan satu persatu dengan data handshake menggunakan alat seperti AirCrackNG atau Pirate untuk mencoba membuka enkripsi WPA maupun WPA2. Jika kata sandi yang benar ada di dalam word list, proses ini akan menemukan kecocokan dan memberikan akses ke jaringan. Kecepatan brute force tergantung faktor berikut. Yang pertama, kekuatan perangkat keras. Komputer dengan GPU atau prosesor yang kuat dapat melakukan pemrosesan lebih cepat. Yang kedua, panjang dan kompleksitas word list. Semakin besar dan lengkap daftar kata sandi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Catatan penting, serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam implementasi WPA dan WPA2, bukan pada protokol itu sendiri. Protokol WPA atau WPA2 tetap aman jika digunakan dengan kata sandi yang kuat dan kompleks. Baiklah, sekian presentasi yang saya lakukan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Wahyu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Dodi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi Siregar dengan NPM 2235108883. Peran saya di sini akan melakukan demo serangan menggunakan Wi-Fi. Jadi, kita akan memulai serangannya. Pertama-tama kita buka terminal dulu. Dan jangan lupa untuk masuk ke root dulu. Setelah itu kita masuk ke Wi-Fi-nya dengan melakukan command ini, sudo Wi-Fi. Nah, sudo Wi-Fi akan otomatis mengubah interface-nya ke monitor mode dan akan menampilkan Wi-Fi yang tersedia di sekitar kita. Setelah itu, untuk memilih Wi-Fi yang kita serang, kita klik dulu Ctrl C dan memilih angka dari Wi-Fi yang ingin kita serang. Jadi saya akan lakukan demo pada Wi-Fi pribadi saya yang bernama Maharatu yang nomor 1. Kita klik nomor 1. Nah, di bagian ini kita akan men-skip bagian ini karena kita hanya akan menggunakan metode serangan handshake. Kita Ctrl C dan continue. Nah, secara otomatis Wi-Fi akan melakukan handshake capture dengan Wi-Fi tersebut dengan melakukan deautentikasi pada Wi-Fi tersebut agar device terputus dari Wi-Fi-nya dan tersambung kembali. Di sini serangan sedang dilakukan. Nah, di sini Wi-Fi sedang melakukan brute force dengan mencari password Wi-Fi berdasarkan word list yang tersedia. Nah, seperti yang kalian lihat, kita sudah mendapatkan password Wi-Fi-nya. Password Wi-Fi-nya di sini adalah Spiderman 123.
Di sini Wi-Fi akan melakukan capture handshake, dan setelah mendapatkan handshake, dia akan menyimpan file handshake-nya dalam format CAT. Lalu Wi-Fi akan melakukan analisis pada file handshake menggunakan T-Shark, Confetti, dan Aircrack. Lalu dalam melakukan crackingnya, Wi-Fi akan menjalankan Aircrack dengan menggunakan word list. Lalu di word list itu Wi-Fi akan mencari pasok Wi-Fi yang kemungkinan sama. Lalu begitulah kita mendapatkan passwordnya. Baik, cukup begitu saja mendemokan serangan menggunakan Wi-Fi-nya. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rakian Noval. Rakian Noval, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rakian Novardana dengan NPM 22351 Saya akan melanjutkan dari tertulis serangan. Proses brute force. Penggunaan handshake yang ditangkap. Setelah follow handshake berhasil ditangkap, data tersebut berfungsi sebagai bahan untuk melakukan serangan brute force. Handshake ini mengandung informasi terenkripsi yang memungkinkan verifikasi apakah kata sandi yang diuji benar atau salah tanpa membuka koneksi langsung ke jaringan target. Metode brute force. Wi-Fi memanfaatkan word list, yaitu file yang berisikan kata sandi yang mungkin digunakan oleh access point. Kata sandi dalam word list akan dicocokkan satu persatu dengan data handshake menggunakan alat seperti Aircrack dan Pirate untuk mencoba membuka enkripsi WPA atau WPA2. Jika kata sandi yang benar ada di dalam word list, maka proses ini akan menemukan kecocokan dan memberikan akses ke jaringan. Kecepatan brute force juga bergantung pada beberapa faktor, yaitu pada perangkat keras ya seperti GPU atau prosesor yang kuat agar dapat melakukan pemrosesannya lebih cepat. Lalu ada panjang dan kompleksitas word list. Semakin rumit, besar atau lengkapnya daftar kata sandi, semakin lama juga waktu memproses untuk menyelesaikan pengambilan kata sandinya. Lanjut. Catatan penting, serangan ini hanya memanfaatkan kelemahan dari implementasi WPA dan WPA2, bukan protokol itu sendiri. Protokol WPA atau WPA2 ini tetap aman jika digunakan dengan kata sandi yang rumit atau kompleks. Cara mengatasi serangan dari Wi-Fi ini, yang pertama itu tingkatkan keamanan Wi-Fi dengan cara satu, gunakan protokol WP3 jika tersedia. WP3 ini menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan WP2. Lanjut, perbarui router dengan firmware terbaru. Perbaruan firmware menutup celah keamanan dan memastikan perangkat tetap terlindungi. Lanjut, penggunaan kata sandi yang kuat. Buat kombinasi sandi yang panjang dan kompleks, seperti menggunakan huruf besar, ada campur huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbol yang lainnya untuk meningkatkan keamanan. Hindari juga menggunakan kata-kata umum ya seperti nama kota, nama tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua. Lanjut, lalu aktifkan pengaturan tambahan. Yang pertama itu nonaktifkan WPS atau Wi-Fi Protect Setup. WPS ini adalah fitur pada router yang memungkinkan pengguna menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi dengan mudah menggunakan PIN default atau tombol fisik. Namun, metode PIN pada WPS ini memiliki kelemahan keamanan yang signifikan karena dia mudah dieksploitasi oleh serangan brute force. Peretas dapat mencoba mengkomunikasikan PIN secara terus-menerus hingga menemukan yang benar. Yang kedua itu, gunakan fitur MAC address filtering. Setiap perangkat memiliki alamat yang unik atau disebut juga dengan MAC address, Media Access Control Address. Dengan mengaktifkan MAC address filtering, Anda dapat menentukan daftar perangkat yang Anda sudah izinkan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi berdasarkan alamat MAC mereka.
Lalu pemantauan aktivitas jaringan, gunakan aplikasi atau perangkat lunak untuk memantau jaringan. Aplikasi seperti Flag atau fitur bawaan router dapat menampilkan perangkat yang terhubung ke jaringan Anda. Lalu blokir perangkat yang mencurigakan. Gunakan panel admin router untuk memutuskan atau memblokir perangkat yang mencurigakan. Lalu aktifkan notifikasi aktivitas jaringan. Beberapa router mendukung notifikasi saat perangkat baru mencoba terhubung, memungkinkan respon lebih cepat terhadap akses yang mencurigakan. Lalu edukasi untuk para pengguna, pahami risiko keamanan Wi-Fi, lalu pelajari langkah-langkah perlindungan dasar, lalu gunakanlah sumber edukasi yang andal. Saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.